Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus COVID-19. Amin ya robbal alamin. Nah, pada materi pembelajaran geografi hari ini, kita akan masuk materi baru yaitu tentang ketahanan pangan. Di mana minggu lalu Ibu juga telah menjelaskan sedikit tentang apa itu pangan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali Ibu ingatkan, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah Anda semuanya untuk menyiapkan berbagai alat-alat tulis, sehingga pembelajaran kita bisa berjalan lebih praktis dan lebih lancar. Nah baiklah, pada materi saat ini kita akan membahas tentang apa perbedaan dari pangan dan ketahanan pangan, serta pilar ketahanan pangan, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, dan pentingnya ketahanan pangan bagi negara. Nah baiklah, dengan mempelajari ketahanan pangan ini, sehingga Anda semua bisa mengetahui tentang perbedaan dari pangan dan ketahanan pangan, dan pentingnya ketahanan pangan bagi kehidupan masyarakat di suatu negara. Baiklah, kita masuk ke materi yaitu tentang perbedaan pangan dan ketahanan pangan. Apa itu pangan dan apa itu ketahanan pangan? Baiklah, di sini Ibu akan jelaskan tentang pangan. Pangan itu merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Nah, sebagai sebuah kebutuhan dasar dan dia merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Sedangkan ketahanan pangan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, serta aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga masyarakat bisa dapat untuk hidup lebih sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, itulah perbedaan dari ketahanan pangan dengan pangan. Selanjutnya kita masuk ke materi pilar ketahanan pangan, di mana di sini ada 3 pilar ketahanan pangan, yaitu terdiri dari stabilitas, ketersediaan, serta akses. Baiklah, berdasarkan 3 pilar ketahanan pangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, yaitu terdiri dari faktor fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu faktor fisik. Nah, faktor fisik itu dipengaruhi oleh pertama lahan, iklim dan cuaca, teknologi, serta infrastruktur terutama di negara Indonesia. Kita masuk ke lahan. Lahan merupakan faktor penting dan penyediaan sumber pangan, terutama terkait suatu pangan hasil budidaya, pertanian, dan perkebunan. Dengan adanya lahan sehingga setiap pangan itu bisa terpenuhi. Nah, selanjutnya iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca secara langsung atau tidak itu turut mempengaruhi setiap hasil sumber pangan. Mengapa demikian? Karena dengan iklim yang bagus sehingga kita bisa menghasilkan suatu pangan yang bagus. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknologi. Teknologi itu dapat membantu kegiatan manusia menjadi lebih efektif, efisien, dan praktis, sehingga teknologi sangat mempengaruhi ketahanan pangan. Nah, serta infrastruktur Indonesia sebagai negara kepulauan di mana antar pulau dipisahkan oleh lautan, memerlukan sarana dan prasarana perhubungan yang baik yang sangat membantu proses pendistribusian sumber daya pangan dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas ketahanan pangan baik secara lokal maupun secara nasional. Contohnya ini seperti Kota Padang. Kota Padang mayoritas sumber pangan seperti
Hasil perkebunan, sayur-sayuran itu kita dapatkan dari daerah-daerah dataran tinggi seperti Solo dan Bukit Tinggi, Padang Panjang. Nah, sedangkan dataran tinggi memenuhi kebutuhan pokoknya seperti ikan itu didapatkan dari daerah-daerah di tepi laut seperti pesisir selatan dan Kota Padang. Itulah dari faktor fisik yang mempengaruhi ketahanan pangan. Selanjutnya kita masuk ke faktor ekonomi. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan harga itu merupakan keadaan ekonomi keluarga yang relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan, terutama pada golongan pendapatan rendah. Hal ini disebabkan karena penduduk berpendapatan rendah itu mayoritas menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Ada dua perubahan ekonomi yang cukup dominan sebagai determinan konsumsi pangan, yaitu pendapatan keluarga dan harga. Nah, harga yang dimaksud di sini yaitu baik harga pangan maupun harga komoditas kebutuhan dasar. Perubahan pendapatan secara langsung dapat mempengaruhi perubahan konsumsi pangan bagi setiap keluarga. Contohnya begini, masyarakat dengan pendapatan rendah mayoritas memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pendapatnya, hanya memenuhi kebutuhan makanan seperti makanan pokok dan sebagainya. Sedangkan masyarakat berpendapatan tinggi itu lebih mencukupi kebutuhan pangannya atau kebutuhan konsumsinya yang lebih cukup, seperti memenuhinya dengan buah-buahan, sayuran yang lengkap, serta makanan yang lainnya. Nah, itulah faktor ekonomi yang mempengaruhi ketahanan pangan. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor sosial budaya dan religi. Kebudayaan suatu masyarakat itu mempunyai kekuatan yang berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Aspek sosial pangan adalah fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat tersebut. Misalnya seperti Kota Padang. Kota Padang dikenal dengan adat istiadat Minang yang dimiliki, sehingga kita terkenal dengan masakan kita yaitu rendang. Mayoritas masakan di Kota Padang itu berupa makanan-makanan yang cukup padat, serta dipenuhi dengan berbagai macam rempah-rempah. Sedangkan di daerah lain seperti contohnya di Riau, dia lebih memenuhi masakannya dengan sayuran dan sebagainya. Nah, itulah 3 faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Baiklah, di sini kita akan membahas lagi yaitu tentang pentingnya ketahanan pangan bagi negara, terutama Indonesia. Ketahanan pangan itu bersangkutan dengan ketersediaan bahan pangan, bahan makanan yang termasuk kebutuhan pangan yang merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat dan beraktivitas. Pentingnya pangan itu menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat dan negara. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak dan sebuah negara tidak bisa berkembang. Apa aja pentingnya ketahanan pangan bagi negara? Pertama, pemenuhan gizi dan nutrisi masyarakat. Selanjutnya, berdampak pada ketahanan suatu negara. Yang ketiga, sebagai komoditas ekonomi suatu negara dan menentukan pembangunan negara. Itulah hasil pelajaran kita pada hari